Shalom, damai Kristus beserta kalian. Gak terasa sudah masuk bulan Juni. Tinggal 1 bulan ini saja. Atau tepatnya setengah bulan lagi. Semoga saya bisa selesaikan apa yang harus disampaikan lewat YouTube. Bulan depan saya harus fokus pada saudara-saudari saya sendiri di Gereja Katolik Santo Antonius dari Padua, Pasuruan. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi jawaban Yesus atas pergumulan saya di awal-awal. Nama Yesus sebagai jaminan keselamatan. Banyak sekali pendeta-pendeta kalau khotbah mengatasnamakan Yesus sebagai jaminan keselamatan. Karena Yesus adalah juru selamat, maka ikut Yesus ya slow to be kalem wae, gitu ya. Pasti selamat kok, tenang aja. Dan saya justru gak bisa tenang. Saya gelisah, saya takut. Benarkah Yesus yang menyelamatkan? Kurang iman, kata pendeta-pendeta. Dan hari ini kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari pergumulan saya di awal-awal. Terutama dari Matius 7 ayat 15-23. Dan Yohanes 15 ayat 1-8. Semacam ini kira-kira. Apa itu makanan keras? Yang ini saya rasa sudah cukup saya jelaskan. Benarkah Yesus yang menyelamatkan? Kalau benar kok masih ada yang teriak-teriak pada Yesus. Tuhan, Tuhan. Siapa orang-orang ini? Kan gitu ya. Nanti kita bedah ayat ini selengkapnya. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Apa maksud berbuah yang dikatakan Yesus? Haruskah saya berbuah? Dan apakah saya sudah berbuah? Khusus yang satu ini personal ya bos. Saya gak bisa jawab. Jadi Yesus itu siapa? Pohonkah? Nabikah? Tuhankah? Benar, kita akan ngomong Trinitas lagi untuk yang satu ini. Siapa atau apa Vatikan itu? Haruskah saya takut meski sudah percaya Yesus? Jadi orang percaya itu seperti apa? Iman itu seperti apa? Dan lain-lain. Karena satu pertanyaan dari firman Tuhan pasti akan merambat ke firman Tuhan yang lain. Tapi intinya kita akan kupas tuntas Matius 7 ayat 15-23 dan Yohanes 15 ayat 1-8. Oke, kita langsung buka Matius saja. Bakal panjang ini video. Semoga gak pusing kalian. Matius 7 ayat 15-23. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita langsung hajar lagi dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kondisi saya waktu itu. Waktu saya masih bergumul. Sekalian saya akan menjelaskan bagaimana kita seharusnya bertindak di musim menuai ini. Ini saya, Odi, sedang bergumul sendirian. Ketakutan. Apa yang saya takutkan? Saya takut dengan ucapan Yesus yang mengatakan, bukan setiap orang yang berteriak Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saya takut dengan ucapan Yesus ini. Dan saya juga takut dengan ucapan Yesus yang mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Gitu kan? Nah, di sebelah kiri saya ini orang-orang yang ribut. Ini kiri, ini kanan, gitu ya.
biar sama persepsi kita. Di sebelah kiri, telinga saya banyak sekali mendengar orang-orang yang berkoar-koar bicara tentang keselamatan. Keselamatan dengan mengatasnamakan Yesus. Nah, ini orang-orangnya ruame di sini. Gak tahu siapa yang ngomong. Yang jelas pastinya orang Kristen. Mungkin itu Romo Widodo. Mungkin suster. Mungkin pendeta Protestan. Atau mungkin kalian sendiri. Yang ini ngomong, ikut Yesus, dijamin hidupmu selamat dunia akhirat. Yang lain lagi berkata, percayalah Yesus, keselamatan ada pada Yesus. Romo Widodo gak mau kalah. Nah, ini Romo Widodo. Ikutlah dan percayalah Yesus, dosamu ditebus, jangan khawatir. Saya makin khawatir. Apalagi yang ngomong Romo Widodo. Yesus di mana? Di sini. Nah, ini Yesus. Yesus ngomong apa? Kan ini. Yang di sini ngomong pasti selamat. Karena ini. Lah yang ini sendiri kan ngomongnya ini. Ora mesti. Lah iki piye? Odi ketar-ketir. Bergumul. Inilah kondisi saya waktu bergumul. Saya hapus ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan seharusnya bagaimana. Ini Odi. Sendirian. Bergumul. Di sebelah kiri tadi orang-orang yang ribut. Ini. Mungkin itu Romo Widodo. Suster. Pendeta Kristen Protestan. Kalian. Di sini Yesus. Dan ternyata Yesus sendirian, saudara-saudariku. Sendirian. Gak ada bolone. Bolone kemana? Lah ini bolone di sini. Katanya bolone Yesus. Ngakune begitu. Beneran apa gak? Saya gak tahu. Ini bolone Yesus. Romo Widodo. Ngapain mereka ini? Sibuk khotbah, sibuk mengadakan mujizat, sibuk ngusir setan. Demi nama Yesus, keluar kau iblis. Pokoknya sibuk, banyak alasan. Yesus ngomong, ikutlah aku. Gak ada embel-embel. Ikutlah aku, kamu pasti selamat. Gak ada. Yang jadi embel-embel justru ikutlah aku
dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Matius 8, 18-22. Hal mengikut Yesus. Kalian buka dan kalian baca. Ini orang mati, saudara-saudariku. Romo Widodo itu orang mati. Ini orang mati, ini orang mati, ini orang mati. Biarkan Romo Widodo menguburkan ini. Loh, siapa mereka ini? Mereka adalah saudara-saudari kalian yang masih ada di gereja, alias kalian sendiri. Biarkan mereka ini, gak usah diurus. Kalian keluar dari lingkungan ini, fokus cari Yesus. Kalau sudah ketemu Yesus, baru kalian balik ngurus saudara-saudarimu yang masih terjebak di dalam gereja. Termasuk ini, Romo Widodo, anaknya Vatikan paling bontot. Atasnya Romo ada uskup. Atasnya uskup ada paus, anak paling tuwek. Dan anak-anaknya Vatikan ini bukan berarti gak bisa bertobat. Mereka juga manusia. Para Romo yang keluar gara-gara ingin menikah itu banyak. Dan ini artinya anak-anak Vatikan juga punya kesempatan untuk bertobat. Termasuk dedengkotnya Vatikan, yaitu paus. Ini. Cari Yesus. Yesus ini orang hidup. Hidup. Dia gak mati. Dia naik turun surga ke dunia, dunia ke surga. Ini surga. Ini dunia. Kalau ada yang mencari Yesus, Yesus turun. Kalau gak ada yang nyari, Yesus naik lagi. Yesus gak mati, Yesus hidup. Hanya orang hidup yang bisa jalan-jalan. Dan Yesus jalan-jalan dari surga ke dunia, dari dunia balik lagi ke surga. Kalau kalian keluar dari lingkungan ini, kalian fokus berusaha mencari Yesus, dari atas Yesus tahu. Oh, ada yang nyari aku. Yesus turun. Loh. Odi, Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul di gereja gak hanya 2-3 orang, Odi. Ribuan. 2 atau 3 orang saja Yesus pasti datang, apalagi ribuan. Oh ya? Kalian harus tahu apa itu musim menabur dan apa itu musim menuai. Lagi pula, apa kalian yakin ribuan orang yang berkumpul di gereja itu semuanya berkumpul dalam nama Yesus? Apa kalian bisa melihat hati manusia satu persatu? Untuk musim menuai saya akan bahas lebih spesifik di video khusus musim menuai. Saya kasih kode MM. Oke, kita balik fokus pada Matius 7 ayat 15-23, hal pengajaran sesat, dan Yohanes 15 ayat 1-8, pokok anggur yang benar. Kita akan bicara tentang rasa takut, iman, dan percaya. Sudah percaya Yesus kok masih takut? Mana imanmu? Gitu ya. Takut larinya pasti ke iman. Saya kasih satu contoh ya. Satu saja. Yang ngomong di sebelah kiri tadi itu banyak. Versi khotbahnya juga banyak. Tapi saya ambil satu contoh saja yang paling umum digunakan. Kita buka Matius 8 ayat 23-27. Angin ribut diredakan. Saya akan bacakan untuk kalian.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu tadi adalah ayatnya. Kondisi saya waktu itu sama seperti murid-murid Yesus. Takut. Saya takut mati. Dan Yesus memang menegur murid-muridnya. "Sudah berapa lama ikut aku? Kok masih gak percaya? Kok masih takut? Harus berapa lama lagi aku tinggal bersama kamu, hai angkatan yang tidak percaya dan sesat?" Ingat ya saudara-saudariku, mereka itu murid Yesus. Tiap hari jalan bersama Yesus. Yesus bikin mujizat, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi masih takut. Dan pendeta-pendeta memakai kelemahan murid Yesus untuk ngajar. Jangan takut saudara-saudari, Yesus beserta kita. Mana iman kalian? Sudah ikut Yesus kok masih takut? Percaya saja. Kalau saya pribadi tahu ada Yesus di situ, saya tidak akan khawatir. Saya tidak akan panik seperti murid-murid Yesus itu. Yesus tidur, saya juga akan ikut tidur. Ngapain takut? Wede. Saya kalau dengar khotbah-khotbah macam ini jadi ingat ketika Yesus mengecam orang-orang Farisi. "Celakalah kamu ahli-ahli Taurat yang membangun makam nabi-nabi dan berkata, 'Jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentu kami tidak ikut mereka yang membunuh para nabi itu. Kalau saya yang ada di dalam perahu itu bersama Yesus, tentu saya tidak akan takut.'" Kan gitu ya. Iman coy, iman. Masalahnya ketakutan saya bukan badai dari luar, tapi badai dari dalam. Apa sih maksudnya badai atau angin ribut ini? Lihat lagi ke layar. Saya akan kasih gambaran. Si A ngomong, "Kamu harus doa rosario 1000 kali. Kalau gak berdoa rosario 1000 kali, kamu gak selamat." Si B ngomong, "Aku mimpi patung Yesus roboh. Kalian harus berdoa di bawah patung Yesus selama sebulan, biar umat selamat. Kalau tidak berdoa di bawah patung Yesus selama sebulan, umat akan celaka." Si C ngomong, "Baptisan ciprat gak sah. Baptisan kocur gak akan bisa selamat. Kalau mau selamat harus baptis tenggelam. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu." Inilah yang namanya angin ribut. Badai dari luar. Badai yang saya takutkan adalah ucapan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang ngomong ini Yesus, bukan Pak Demu, bukan bulekmu, bukan embamu, tapi Yesus. Kalau badai dari luar, dari dulu saya gak pernah ngurus. Pokoknya saya ikut Yesus, titik. Orang bilang Katolik itu gak bakal selamat. Baptisnya dikucur, bukan ditenggelamkan seluruh tubuh. Saya gak ngurus. Orang bilang Katolik itu sesat. Doa di bawah patung Yesus. Saya gak ngurus. Orang bilang Katolik itu sesat. Dasar imannya Trinitas. Tuhannya ada 3. Saya gak ngurus. Tetapi ketika Yesus sendiri yang menjadi badai, siapa yang gak takut? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong Bapa. Yang ngomong ini Yesus. Bukan pendetamu, bukan Romo Widodo, bukan Paus, tapi Yesus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, saya bergumul mempertanyakan iman saya sendiri. Saya ini ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Saya mempertanyakan iman saya sendiri. Sebagai ranting, apakah saya ini ranting yang sudah berbuah? Karena ranting kering yang belum berbuah kan ditebang, dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan saya takut. Sekarang kita akan mengetahui apa sih maksud berbuah yang diucapkan Yesus. Berbuah yang dimaksud Yesus dengan buah-buah pertobatan itu berbeda. Saya akan kasih bacaan-bacaan kitab sucinya dulu ya. Untuk kalian baca, kalian renungkan. Kalau gak ngerti tanya Yesus. Jangan tanya saya gak ngerti apa-apa. Matius pasal 13, kalian baca semua. Di situ ada perumpamaan tentang seorang penabur. Juga ada penjelasannya. Ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dan lain-lain. Kalian baca semua. Jangan nanggung kalau baca firman Tuhan. Lalu saya kasih Markus 4, 26-29. Perumpamaan benih yang tumbuh. Sudah itu dulu deh. Sekarang saya akan menjelaskan dengan gambar. Kalian lihat di layar. Yesus itu pohon. Paulus itu pohon. Vatikan itu pohon. Romo Widodo itu pohon. Pendeta-pendeta kalian itu pohon. Semua pohon, buahnya siapa? Kalian itulah yang menjadi buahnya. Umat. Saya akan langsung memakai contoh pendeta saja ya, biar cepet. Bim salah bim. Muncul pendeta A. Ini pendeta A. Pendeta A ini memberitakan Injil. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Berbondong-bondong orang masuk gerejanya pendeta A. Katakanlah 1000 orang gitu ya.
Tapi belum ada yang dibaptis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pendeta A terus berusaha meyakinkan umatnya untuk percaya pada Yesus. Tahun keempat pendeta A bertanya, "Sudahkah kalian percaya pada Yesus?" 500 orang mengatakan percaya. Puji Tuhan. Sisanya belum, gak apa-apa. Dari 500 orang yang mengatakan percaya, pendeta A bertanya, "Maukah kalian dibaptis?" 250 orang mengatakan mau. Puji Tuhan. Sisanya percaya tapi belum siap untuk dibaptis. Gak apa-apa. 250 orang dibaptis pendeta. Pendeta A berbuah. Berapa banyak? Ya 250 orang itulah buahnya pendeta A. Lah yang belum dibaptis belum bisa dikatakan sebagai buah. Baptis air hanyalah tanda pertobatan. Sekali lagi, hanya tanda. Tanda bahwa kalian sudah bertobat. Tanda bahwa kalian sudah menerima Yesus. Tanda bahwa kalian sudah percaya Yesus. Nah, 250 orang sudah menjadi buah, tapi masih pentil, masih kecil-kecil, belum mateng. Kalau buah belum mateng, apakah akan dipetik orang? Kan kagak. Dibiarkan dulu tumbuh sampai mateng. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 250 orang ini akan tumbuh berbeda-beda nantinya. Kalau awal-awal habis dibaptis, biasanya sama semua. Yang muncul di permukaan biasanya hal-hal yang baik semua. Yang tadinya suka nonton film bokep, habis dibaptis, udah gak nonton film bokep lagi. Yang tadinya suka judi, habis dibaptis, udah gak judi lagi. Yang tadinya suka berantem, habis dibaptis, sudah gak berantem lagi. Gitu kan? Inilah yang namanya buah-buah pertobatan. Dan buah pertobatan ini akan menarik perhatian Yesus. Kalau di awal rasanya semua terlihat manis, terlihat sedap untuk dimakan. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, baru kelihatan mana yang mateng dan rasanya manis, mana yang mateng dan rasanya kecut. Sudah dibaptis kok masih suka main pelacur, buahnya kecut. Sudah dibaptis kok masih suka berantem, buahnya kecut. Sudah dibaptis kok masih suka judi, buahnya kecut. Yesus gak akan petik orang-orang ini. Yesus gak akan datang untuk menuai orang-orang ini. Nah, dari 250 orang yang sudah dibaptis ini, setelah 10 tahun ternyata hanya ada 1 orang yang hidupnya benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Katakan saja namanya si B. Sementara sisanya kembali lagi hidup dalam daging. Duit lagi yang dipikir, judi lagi, mabuk lagi, berantem lagi, main pelacur lagi. Maka Yesus sendiri yang akan turun ke dunia hanya untuk menuai 1 orang itu saja, yaitu si B. Kenapa Yesus sendiri yang turun ke dunia untuk menuai? Karena musim masih menabur. Belum ada penuai yang diutus. Dulu kan kalian sering melihat bagaimana orang-orang yang mendapat karunia roh ini anteng-anteng wae, slow to be kalem, tahu-tahu dibaptis roh.
Gak ada yang ngopiak-ngopiak. Cari Yesus, cari Yesus. Tapi disamperin Yesus. Itu sebabnya di masa menabur, baptisan roh atau karunia-karunia roh itu seolah-olah dianggap gak bisa diminta, tapi diberi sakarepe Yesus. Karena dianggap pemberian, maka gak perlu diminta. Kalau Yesus mau baptis ya dibaptis, kalau Yesus gak mau baptis ya gak bakal dapet baptisan roh. Tuhan gak bisa dipaksa. Padahal tidak demikian. Kalau kalian mengatakan Tuhan gak bisa dipaksa, apa berarti Tuhan itu pilih kasih? 250 orang yang sudah dibaptis air, kok cuma satu yang Yesus baptis roh? Kan bukan begitu maksudnya. Tuhan menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Right? Kanan brother. Kalau left kiri sister. Nah, Yesus mau samperin si B karena memang hanya si B yang benar-benar sudah mateng dan buahnya manis. Bagi Yesus si B ini dikatakan sudah dewasa. Sudah bukan waktunya minum susu lagi, tapi makan makanan keras, yaitu Yesus sendiri. Si B sudah gak butuh pendeta A. Sudah 10 tahun dibaptis, buahnya sudah matang dan manis lagi. Masa ngintil terus ke pohonnya? Dipetiklah itu si B sama Yesus. Sini nak, ikut aku. Bayangin, dari 1000 orang yang mengatakan percaya 500 orang, yang mau dibaptis 250 orang, dan yang disamperin Yesus hanya 1. Itu sebabnya di masa menabur, yang namanya pohon, itu dituntut untuk bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Kalau banyak yang kecut, itu pohon juga gak bakal berguna, bakal ditebang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Buka Matius 7 tadi, hal pengajaran sesat yang kita bahas saat ini. Lihat ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka ini siapa? Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Oh, ini buah jeruk, pohonnya ya jeruk. Oh, ini buah apel, pohonnya ya apel. Buah jeruk ngaku pohonnya apel, ketok gorone. Ngerti maksudnya bosku? Itu buah jeruk, ngakunya jatuh dari pohon apel. Saya buahnya Vatikan, ngaku pohonnya Yesus. Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, ketok gorone gak sama. Yesus, ajari kami berdoa. Masuk kamar, tutup pintu, doa Bapak kami. Vatikan, ajari kami berdoa. Sebentar. Oh, kemarin saya mimpi Santo Antonius nangis melihat umat pada bangkang sama paus. Puji Tuhan. Kalian bikin patung Santo Antonius. Berdoalah di bawah patung Santo Antonius. Minta pada Yesus supaya paus diberi ketabahan.
Doanya bagaimana, Pak Bos? Oh iya. Doa rosario aja. Arah kono. Patunge Santo Antonius, mintanya pada Yesus, doanya Santa Maria ditujukan pada Paus. Kapokmu kapan? Ribet-ribet kowe. Jadi sekarang kita juga tahu apa itu pohon. Tadi kita ngomong buah belum kelar. Sekarang lari ke pohon. Gak apa-apa ya. Semoga gak bingung. Kan nyambung antara buah dan pohon. Jadi sekarang kita baca ayat yang paling atas dari Matius 7. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Vatikan itu pohon. Jadi nabi-nabi palsu iki sopo? Anak-anake Vatikan. Paus yang paling tuwek. Adike uskup paling bontot Romo. Kebenaran harus diteriakkan, gak usah takut, gak usah canggung. Gak enak rek nyentil Vatikan. Podo-podo Yesusnya kok saling menjatuhkan. Gak sama brother, gak sama sister, ora sami mawon. Vatikan inilah memang serigala berbulu domba yang dimaksud Yesus. Yesus gak bisa memetik kalian dari semak duri. Keluarlah dari gereja. Saya kasih gambaran aja deh. Pengalaman saya bertemu dengan Yesus. Kalau saya gambarkan ibaratnya itu seperti ini. Saya ini sebenarnya buah yang sudah mateng. Sudah 30 tahun dibaptis. Tapi gak ada yang metik. Yesus gak bisa metik saya. Karena pohon tempat saya berada, sekelilingnya semak duri. Buah yang gak dipetik ini pada akhirnya jatuh dengan sendirinya. Tapi untungnya, waktu jatuh, posisi saya ada di luar semak duri. Yesus lewat. Loh, iki kok ada buah jatuh. Dipungut. Dilihat kok wis mateng. Diencep-encep kok manis. Diambil. Dikupas kulitku, diambil dagingku. Sisa pelok. Ditanam lagi sama Yesus. Jadi pohon. Tapi musim sudah menuai. Saya jadi pohon di musim menuai. Pohon di musim menuai ini beda cerita dengan pohon di musim menabur. Tidak mendirikan gereja. Namanya juga menuai. Justru mengeluarkan yang ada di gereja untuk bertemu Yesus. Kira-kira seperti itu. Saya akan lanjutkan pada buah. Ntar saya jadi belakrak kemana-mana. Ora kelar-kelar urusan buah. Jadi sampai mana tadi? Sampai jumpa minggu depan. Enggak. Bercanda. Saya tak eling-eling. Oh iya. Si B dipetik sama Yesus. Namanya dipetik berarti lepas dari pohonnya. Pohonnya si B siapa? Pendeta A. Si B lepas dari pendeta A. Dagingnya si B ini dimakan sama Yesus karena manis. Tinggal peloke.
tinggal bijinya. Ditanam sama Yesus. B jadi pohon baru. Musim masih menabur kan? B mendirikan gereja. Daging kecil, roh besar. Kalau daging mati, roh akan lahir. Selama daging belum mati, roh tidak bisa lahir. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Engkau akan berbuah banyak. Si B diutus. Sekarang pendeta B memberitakan Injil di gerejanya sendiri. Ikutlah Yesus. Percayalah Yesus. Berbondong-bondong orang masuk gerejanya pendeta B. Katakanlah 10.000 orang. Tapi belum ada yang dibaptis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pendeta B terus berusaha meyakinkan umatnya untuk percaya pada Yesus. Dan tahun keempat, pendeta B bertanya, sudahkah kalian percaya pada Yesus? Oh ya, sorry saya potong. Pendeta B ini punya kuasa roh, karena dia sudah lahir dari air dan roh. Artinya ini pendeta bisa mengadakan mujizat. Nah, dari 10.000 orang yang ada di gerejanya pendeta B, 5.000 orang mengatakan percaya Yesus. Puji Tuhan. Sisanya belum. Dan dari 5.000 orang yang mengatakan percaya, pendeta B bertanya, maukah kalian dibaptis? 2.500 orang mengatakan mau. Puji Tuhan. Pendeta B membaptis 2.500 orang. Pendeta B berbuah. Berapa banyak? Ya 2.500 orang yang dibaptis itu. Sampai sini sudah mengerti ya saudara-saudariku yang terkasih. Maksud ucapan Yesus berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Murid Yesus akan berbuah banyak. Sudahkah kalian berbuah atau masih menjadi buah yang berkutat di pohonnya masing-masing? Tetapi sekali lagi perlu diingat, yang kita bicarakan ini pohon di musim menabur. Dan pohon di musim menabur itu dituntut untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Gak sekedar banyak, tapi juga harus manis. Karena sebagai pohon, dia punya gereja, punya tanggung jawab atas umat yang dihasilkannya. Seperti tadi yang sudah saya ilustrasikan dari pendeta A. 250 orang yang dibaptis, hanya satu yang buahnya manis. Sisanya kecut. Yesus gak mau petik. Siapa yang bertanggung jawab pada 249 orang sisanya itu? Ya pendetane. Jadi berbuah yang dimaksud Yesus dengan buah-buah pertobatan itu berbeda. Habis dibaptis, yang tadinya suka berantem, sekarang gak suka lagi berantem, itu buah pertobatan. Habis dibaptis, yang tadinya suka judi, sekarang gak suka judi lagi. Itu buah pertobatan. Habis dibaptis,
Yang tadinya suka nonton film porno, sekarang suka baca kitab suci, itu buah pertobatan, bukan buah seperti yang dimaksud Yesus. Buah-buah pertobatan kalian itulah yang diincar Yesus. Hasil buah pertobatan kalian akan menentukan kalian bisa berbuah apa tidak. Kalau buah pertobatan kalian manis, Yesus suka. Pasti kalian akan dipetik. Dagingnya dimakan Yesus, bijinya ditanam lagi. Dan kalian akan menjadi pohon baru yang menghasilkan buah. Buah inilah yang dimaksud Yesus. Kalian akan berbuah banyak. Tetapi sekarang ini musim menuai. Pohon di musim menuai itu seperti apa? Pohon di musim menuai itu gampangannya gini. Pokoknya berbuah banyak. Gak ada tuntutan harus menghasilkan buah yang manis. Manis kecut urusan belakang. Nanti Yesus sendiri yang akan seleksi. Ini manis, ini kecut, ini manis, ini pahit. Bukan kalian yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kalian. Loh kok enak? Jadi pohon di musim menuai gak dituntut harus menghasilkan buah yang manis. Karena pohon di musim menuai gak punya gereja. 249 orang, sisanya pendeta A itu tadi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pendeta A, sekarang menjadi tanggung jawab penuai. Penuai datang di gerejanya Pak Pendeta A. Hei Pak Pendeta A, mana hasilmu? Diminta sama Yesus. Pendeta A bilang, masih kecut, gak ngurus. Diminta Yesus, mana hasilmu? Mau manis, mau kecut, Yesus gak ngurus. Serahkan hasilmu. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Yesus yang milih. Ini muridku, ini bukan. Ini punyaku, ini punya Vatikan. Understand, brother? Stand. Good. Saya emangnya punya gereja? Gak punya. Siapa yang jadi pohon saya? Romo Widodo. Bisa jadi buah bosok saya. Pohon saya sekarang ya Yesus sendiri. Saya ini buah yang sudah jatuh dari pohonnya. Terus dipungut Yesus. Dijadikan ranting. Ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Yang berbuah akan dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Kalau saya sampai tidak bisa membawa satu saja dari yang 249 sisa itu, saya tidak berbuah. Saya akan dipotong dari Yesus. Yang motong siapa? Bapa. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau buah pertobatan kalian manis, Yesus suka. Kalian akan dipetik, dagingnya dimakan Yesus, bijinya ditanam Yesus. Kalau buah pertobatan kalian kecut, Yesus gak suka. Kecut gak kecut kalian juga akan dipetik. Karena ini memang musim menuai. Tapi Yesus gak suka. Daging kalian gak akan dimakan Yesus. Dibuang. Dagingnya gak dimakan, bijinya gak ditanam, dibuang semuanya begitu saja. Kalau biji kalian tidak ditanam lagi oleh Yesus, apa kalian bisa tumbuh jadi pohon? Bisa saja. Emang benar bisa? Biji gak ada yang tanam bisa tumbuh jadi pohon. Orang bilang tanah kita tanah surga.
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Piye ngono kuwi? Tapi jatuhnya jadi pohon liar. Pohonnya liar, buahnya juga liar. Akan beda dengan pohon yang tumbuh memang dengan cara dirawat. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang gak bisa dipaksa-paksa. Dan Tuhan juga tidak pilih-pilih kasih. Kalau si A, aku samperin. Kalau si B, aku gak samperin. Tetapi kalian yang harus memaksa diri untuk berani keluar dari gereja dan mencari Yesus. Sudahkah kalian menjadi pohon atau masih menjadi buah yang melekat pada pohon kalian? Sekarang inilah saatnya kalian untuk dituai. Sebab sekarang adalah musim menuai. Kalian tidak mendirikan gereja baru, enggak. Tetapi menyabit saudara-saudari kalian yang sudah dibaptis untuk diserahkan pada Yesus. Sudah berapa lama kalian dibaptis? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sudah berapa lama kalian jadi pengikut Yesus? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Kalian yang seharusnya sudah mengajar, masih saja perlu diajar. Come on brother, come on sister. Cari Yesus, dan kalian akan menuai apa yang tidak kalian tabur. Yohanes 4, 1-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kelihatannya memang mudah, tapi percayalah, ikut Yesus gak ada yang gampang. Juga gak ada yang instan. Buka Matius 21 ayat 33-46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya akan bacakan ayat 34-35. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Romo Widodo yang bekerja, yang nyangkul, yang kasih popok, yang nyiram. Kalian datang tinggal nyabit. Belum tentu Romo Widodo atau pendeta-pendetamu ikhlas. Jangan percaya Odi Suntono, sesat. Masa orang disuruh keluar dari gereja? Sesat itu, kan gitu. Memangnya yang diucapkan Odi Suntono selanjutnya itu apa? Keluar dari gereja masuk masjid? Kan kagak. Keluar dari gereja masuk kelenteng? Kan kagak. Keluar dari gereja A masuk gereja B saja? Kan kagak. Keluar dari gereja cari Yesus. Yang akan menahan upahmu itu justru Romo Widodo atau pendeta-pendetamu kalau gak ikhlas atau gak ngerti musim. Yakobus 5, 1-6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk,
dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan tidak dapat melawan kamu. Yang sabar, Yona. Sekali lagi saya katakan, tinggallah di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kalian. Maka kalian akan berbuah banyak. Untuk bisa berbuah banyak, kalian harus menjadi pohon. Untuk menjadi pohon, kalian harus dipetik dari pohon kalian. Daging kalian diserahkan ke Yesus, sehingga tinggal biji. Biji itu akan ditanam oleh Yesus, dan kalian akan tumbuh menjadi pohon yang baik. Kalau kalian menjadi pohon, bukan Yesus yang tanam, kalian akan menjadi pohon yang tidak baik, pohon liar, percuma. Sudah ada contohnya, yaitu Vatikan. Vatikan akan ditebang, percayalah. Karena dulu saya adalah pengikut Vatikan, bukan pengikut Yesus. Dan Yesus memberitahu saya sedikit tentang Vatikan. Oke, sekarang saya akan bahas sedikit yang tadi kita perkarakan. Baptisan roh gak bisa diminta. Bahasa roh gak bisa diminta. Apalagi hal-hal ajaib seperti itulah ya kira-kira. Karunia-karunia roh gitu kali ya nyebutnya. Karunia-karunia roh gak bisa diminta, tapi diberi. Jare sopo. Saya contek bahasanya Pak Bambang.